Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salma TV. Kali ini, saya akan membahas tentang situs Gunung Padang, sebuah situs prasejarah yang menjadi salah satu keajaiban Indonesia. Situs ini berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini memiliki luas sekitar 291.800 meter persegi dan terdiri dari 5 teras yang berisi batu-batu besar yang tersusun rapi. Situs ini diperkirakan berasal dari zaman megalitikum atau batu besar, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Namun, ada juga yang mengklaim bahwa situs ini jauh lebih tua, bahkan sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Situs ini juga disebut-sebut sebagai struktur piramida tertua di dunia. Namun, siapa sebenarnya yang membangun situs ini? Apa tujuan dan makna dari situs ini? Dan, siapa pahlawan yang membuat situs ini terkenal? Mari kita simak bersama. Situs Gunung Padang pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti Belanda, Nicolaas Johannes Crom, pada tahun 1914. Ia melaporkan temuannya dalam sebuah buletin ilmiah, tetapi tidak menyebutkan nama situs ini. Ia hanya menyebutkan bahwa situs ini berada di dekat Gunung Melati. Setelah itu, situs ini sempat terlupakan, sampai pada tahun 1979, 3 warga setempat, Andy, Soma, dan Abidin, melaporkan keberadaan situs ini kepada Edi, seorang pejabat kebudayaan di Kecamatan Campaka. Edi kemudian menghubungi R. Adang Suwanda, Kepala Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, untuk melakukan pengecekan. Mereka berdua kemudian melaporkan temuan mereka kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, yang kemudian melakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu peneliti yang terlibat dalam penelitian situs Gunung Padang adalah Dr. Denny Hilman Natawijaya, seorang geolog dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan yang membuat situs ini terkenal, karena ia berani mengemukakan hipotesis yang kontroversial, yaitu bahwa situs ini bukan hanya sekadar tumpukan batu, tetapi merupakan sebuah piramida yang tersembunyi di bawah tanah. Ia berdasarkan pada hasil pengukuran geolistrik, radar, dan sonar, yang menunjukkan adanya struktur geometris di bawah permukaan situs. Ia juga menemukan adanya bahan organik yang bisa diuji dengan metode karbon, yang bisa menentukan usia situs ini. Ia mengklaim bahwa situs ini bisa berusia hingga 20.000 tahun sebelum Masehi, yang membuatnya menjadi piramida tertua di dunia, lebih tua dari piramida Mesir atau Maya. Hipotesis Dr. Denny Hilman ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan ilmiah maupun masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang menentang, ada yang skeptis, dan ada yang penasaran. Hipotesis ini juga menarik perhatian media massa, baik nasional maupun internasional. Beberapa program televisi, seperti History Channel, National Geographic, dan Discovery Channel, pernah membuat dokumenter tentang situs Gunung Padang dan hipotesis Dr. Denny Hilman. Hipotesis ini juga mengundang beberapa peneliti asing, seperti Robert Koch, Graham Hancock, dan Andrew Collins, untuk datang ke situs ini dan memberikan pendapat mereka. Dr. Denny Hilman tidak sendirian dalam menjelajahi misteri situs Gunung Padang. Ia dibantu oleh beberapa kolega, seperti Dr. Ali Akbar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, yang juga meneliti tentang aspek budaya dan sejarah situs ini. Dr. Ali Akbar menemukan bahwa situs ini memiliki kaitan dengan kebudayaan Sunda kuno, yang pernah berjaya pada masa kerajaan Pajajaran. Ia mengutip dari naskah Bujangga Manik, sebuah karya sastra Sunda yang menceritakan tentang perjalanan seorang pendeta Hindu bernama Prabu Jaya Pakuan alias Bujangga Manik, yang mengunjungi tempat-tempat suci di Nusantara dan India. Dalam naskah itu, disebutkan bahwa ada sebuah tempat yang disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat pemujaan leluhur orang Sunda, yang berada di Sungai Cisokan, yang berhulu di sekitar Gunung Padang. Dr. Ali Akbar menduga bahwa Kabuyutan itu adalah situs Gunung Padang itu sendiri. Selain itu, Dr. Ali Akbar juga menemukan bahwa situs ini memiliki hubungan dengan legenda Prabu Siliwangi, raja terakhir kerajaan Pajajaran, yang konon menghilang dengan cara moksa atau meninggalkan dunia fana.
Menurut cerita rakyat, Prabu Siliwangi pernah mencoba membangun istana dalam semalam di Gunung Padang, tetapi gagal karena terganggu oleh ayam yang berkokok sebelum waktunya. Prabu Siliwangi kemudian meninggalkan jejaknya berupa batu-batu besar yang tersusun di situs ini. Cerita ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat setempat, yang menganggap situs ini sebagai tempat keramat dan melakukan ritual-ritual tertentu di sana. Situs Gunung Padang memang masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Apakah situs ini benar-benar merupakan piramida tertua di dunia? Apakah situs ini benar-benar merupakan bukti dari peradaban Sunda kuno? Apakah situs ini benar-benar merupakan petilasan Prabu Siliwangi? Atau, apakah situs ini memiliki makna dan fungsi lain yang belum kita ketahui? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentu saja dibutuhkan penelitian lebih lanjut, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti geologi, arkeologi, sejarah, budaya, dan lain-lain. Penelitian ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, menghormati nilai-nilai lokal, dan menjaga kelestarian situs ini. Situs Gunung Padang adalah warisan bangsa Indonesia yang sangat berharga. Situs ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki kecerdasan, kreativitas, dan spiritualitas yang tinggi. Situs ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Situs ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, yang harus kita jaga dan lestarikan. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah membuat situs ini terkenal, seperti Dr. Denny Hilman, Dr. Ali Akbar, dan lain-lain. Mari kita dukung penelitian mereka, dan ikut berkontribusi dalam mengungkap misteri situs ini. Mari kita kunjungi situs ini, dan rasakan keajaiban yang ada di sana. Mari kita bangga menjadi bangsa Indonesia, yang memiliki situs Gunung Padang, salah satu keajaiban dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa ketik subscribe, like dan komen, supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Salma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.